Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, sudah diberitakan di beberapa media bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia pada hari Senin 10 Mei 2021 di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru, Riau. Beliau meninggal dunia karena terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sebenarnya beliau itu punya penyakit bawaan yaitu diabetes mellitus. Nah, terkait wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, ini banyak pihak yang berduka, banyak pihak yang kehilangan seorang panutan, seorang tokoh, seorang ulama yang banyak juga pengikutnya. Bahkan kalau kita melihat biografinya, beliau pernah menjabat sebagai sekretaris di Majelis Ulama Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh, seorang ulama yang kritis kepada pemerintah. Walaupun beliau berada di Majelis Ulama Indonesia, tetapi kritikan cukup tajam yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain. Kritikan yang disampaikan tentu dalam rangka untuk memberikan check and balance, dalam rangka untuk memberi masukan kepada pemerintah. Walaupun kadang kritikan itu yang disampaikan Ustadz Tengku Zulkarnain ini membuat merah telinga bagi para penguasa. Nah teman-teman, ada hal yang menarik terkait wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, yaitu ucapan duka yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ini disorot oleh netizen. Kenapa Pak Mahfud MD memberikan ucapan duka tetapi diselingi kalimat-kalimat yang ini bisa mengkritik kepada almarhumah? Padahal almarhumah ini sudah tidak ada. Tidak perlu memberikan komentar-komentar yang sifatnya ini menyerang kepada beliau, karena beliau tidak bisa membela diri, beliau sudah meninggal dunia. Nah teman-teman, apa yang disampaikan Pak Mahfud MD? Kita akan baca beritanya teman-teman. Kita ambil berita dari viva.co.id. Ucapan duka Mahfud MD ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang diserbu netizen. Kita baca teman-teman beritanya. Menko Polhukam Mahfud MD turut kehilangan atas meninggalnya mantan Sekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain pada Senin petang di rumah sakit di Riau. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal setelah menjalani perawatan lantaran terpapar virus COVID-19. Mahfud menyampaikan duka cita tersebut di salah satu media sosialnya, Twitter, @mahfudmd. Namun ucapan duka Mahfud ini malah diserbu netizen. Begini bunyi ucapannya. Selamat jalan menghadap Sang Kholik, Tengku Zulkarnain. Saya sering merasa dicerca tanpa alasan yang tepat oleh almarhum. Tapi saya diam, karena saya tahu almarhum merasa sedang berjuang. Baru saja ada berita beliau wafat, saya sudah rindu lagi kepadanya. Semoga Allah mengampuni dan memberi surganya. Tweet Mahfud MD pada Senin malam yang dikutip Viva, Selasa 11 Mei 2021. Itu teman-teman, ucapan rasa duka Pak Mahfud MD yang ditulis di akun Twitternya. Namun ucapan duka itu diselingi kalimat-kalimat yang ini semestinya tidak pantas diucapkan oleh Pak Mahfud MD, karena beliau mengucapkan rasa duka atas kehilangan sosok Ustadz Tengku Zulkarnain. Namun diselingi kalimat-kalimat seperti itu. Seperti diketahui, Tengku Zulkarnain kerap melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah terkait kehidupan sosial. Almarhum menyampaikan kritik yang lugas tersebut di media sosialnya. Cuitan duka Mahfud MD itu langsung diserbu netizen. Mereka menilai ucapan tersebut tidak pantas, apalagi orang yang mengkritiknya sudah meninggal dunia. Begini komentar pedas netizen ke Mahfud MD. @galarindi mengatakan, @Mahfud MD, inikah Pak Mahfud MD yang saya tahu? Waktu saya masih kuliah, beda 180 derajat. Sebagai muslim, kita menjaga etika. Jika seseorang sudah wafat, ini pelajaran dasar dan adab sebagai sesama muslim. Ini teman-teman kritikan yang disampaikan oleh netizen kepada Pak Mahfud MD mengenai adab etika orang yang meninggal dunia. Apa kewajiban atau sunnah sebagai seorang muslim kepada orang yang meninggal dunia? Pak Mahfud MD harusnya tahu
ketika seorang muslim meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pelajaran dasar adab sesama muslim kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian teman-teman, kita baca lagi pendapat dari netizen @lutfi_arbi. Tak elok ya kalau ucapan duka cita ditambah bumbu begitu. @tofa astagfirullah Pak Mahfud MD, semoga antum panjang umur. Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Tabrani Yan Mahyar Tengku Zulkarnain meninggal karena COVID-19. Jenazahnya langsung dimakamkan di Pekanbaru Senin malam sesuai protokol kesehatan COVID-19. Nah, itu teman-teman kritikan dari netizen kepada Pak Mahfud MD, mengucapkan duka cita tetapi dibumbui kalimat-kalimat yang ini mengkritik kepada almarhum, padahal almarhum sudah meninggal dunia. Biasanya orang mengkritik itu adalah orang yang masih hidup, saling mengkritik, saling membela diri, ini adalah hal yang wajar. Tetapi kalau orang yang sudah meninggal dunia diberikan ucapan duka tetapi dibumbui kalimat-kalimat seperti itu, ini yang disorot oleh netizen. Netizen merasa, kok seperti itu Pak Mahfud MD mengucapkan duka cita tetapi dibumbui kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian teman-teman, kita baca berita lagi dari media online yang lainnya terkait Pak Mahfud MD, teman-teman. Kita akan lihat dari berita Detik News. Ucapan duka cita Mahfud MD atas wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain disorot. Nah, kita baca lagi teman-teman. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, pendakwah kondang. Ucapan duka Mahfud MD di Twitter kini ramai disoroti sejumlah netizen. Dilihat pada Selasa 11 Mei 2021 pukul 12.44 WIB, cuitan Mahfud MD itu mendapat 1088 retweet, 694 tweet kutipan, dan 7.601 suka. Cuitan Mahfud MD sendiri diunggah pada Senin 10 Mei 2021 malam. Sejumlah netizen termasuk Mustafa Nahrawardaya menyoroti pilihan kalimat Mahfud MD dalam ucapan duka cita wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Jadi Mustafa Nahrawardaya ini juga menyoroti teman-teman terkait ucapan yang disampaikan Pak Mahfud MD. Mustafa Nahrawardaya ini juga sekarang masuk di partai baru besutan Pak Amin Rais, yaitu Partai Umat. Beliau ada di sana sekarang. Jadi seorang politisi. Nah teman-teman, berikut kalimat yang disampaikan Mustafa Nahrawardaya. Astagfirullah Pak Mahfud MD, semoga antum panjang umur. Cuit Mustafa Nahrawardaya sembari mengunggah tangkapan layar cuitan Mahfud MD dengan penekanan garis bawah di kalimat tersebut. Selain Mustafa Nahrawardaya, beberapa netizen menyoroti pemilihan kata Mahfud MD dalam cuitan duka cita wafatnya Tengku Zulkarnain. Seperti apa cuitan Mahfud MD tersebut? Nah, kita lihat lagi teman-teman cuitan dari Mahfud MD. Selamat jalan menghadap Sang Kholik, Tengku Zulkarnain. Saya sering merasa dicerca tanpa alasan yang tepat oleh almarhum. Tapi saya diam karena saya tahu almarhum merasa sedang berjuang. Baru saja ada berita beliau wafat. Saya sudah rindu lagi kepadanya. Semoga Allah mengampuni dan memberi surganya. Cuit Mahfud MD kemarin malam. Nah, ini teman-teman cuit Mahfud MD yang disort netizen. Ucapan duka cita tapi dibumbui dengan kalimat-kalimat. Kalimatnya adalah, saya sering merasa dicerca tanpa alasan yang tepat oleh almarhum. Tapi saya diam karena saya tahu almarhum merasa sedang berjuang. Ini kalimat yang tidak pantas semestinya disampaikan Pak Mahfud MD kepada almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia pada Senin 10 Mei sore di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru. Ustadz Tengku Zulkarnain dirawat di rumah sakit tersebut sejak 2 Mei setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Ustadz Tengku Zulkarnain diketahui mengidap komorbid diabetes. Ia ada penyakit bawaan yang dideritanya, yaitu DM, diabetes mellitus, kata Direktur Corporate Communication Rumah Sakit Tabrani Yan Mahyar ketika dihubungi Selasa 11 Mei 2021.
Ia mengatakan Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia 1 menit setelah azan maghrib. Jenazah Tengku Zulkarnain disalatkan di Masjid Agung An-Nur sebelum dimakamkan. Nah, itu teman-teman beberapa pendapat netizen terkait cuitan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Cuitan yang dibumbui dengan kritikan kepada almarhum karena Mahfud MD merasa bahwa dia sering dicerca oleh almarhum tanpa alasan yang jelas. Dan Mahfud MD mengatakan beliau membiarkan karena Pak Mahfud MD ini menyatakan bahwa almarhum menyampaikan itu seolah-olah sedang berjuang. Nah, itulah kira-kira teman-teman terkait kritikan Pak Mahfud MD kepada Pak Tengku Zulkarnain yang sudah almarhum. Dan inilah yang dikritik oleh para netizen. Tidak pantas seorang Mahfud MD mengucapkan kata-kata seperti itu kepada almarhum. Karena sebagai seorang muslim tentu tahu adab, tentu tahu akhlak. Bagaimana orang yang meninggal dunia, kalau ini adalah seorang muslim, tentu harus ini segera mensolatkan, mandikan, kemudian segera mengantar ke pemakaman dan mendoakan hal-hal yang baik. Ini adalah adab sebagai seorang muslim kepada orang yang meninggal. Kalau orang meninggal itu adalah sesama muslim, itu adab yang sudah kita ketahui bersama. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD inilah yang akhirnya menuai kritikan dari para netizen. Tidak pantas seorang Mahfud MD mengucapkan kalimat duka cita seperti itu. Seolah tidak ikhlas mengucapkan kalimat seperti itu karena dibumbui kalimat-kalimat yang semestinya ini tidak perlu diucapkan kepada almarhumah, karena almarhumah sudah meninggal dunia, tidak bisa membela diri. Tentu kalau Pak Ustadz Tengku Zulkarnain ini masih hidup akan bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Apakah cercaan atau kalimat kritikan yang disampaikan Pak Mahfud itu punya dasar atau tidak? Maka akan dijawab oleh Ustadz Tengku Zulkarnain jikalau Ustadz Tengku Zulkarnain masih hidup. Masalahnya sekarang Ustadz Tengku sudah wafat, sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus mendoakan kepada beliau. Jadi kita turut berduka cita atas wafatnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima pahalanya, dan Ustadz Tengku Zulkarnain diterima di sisinya. Itu kalimat yang sering diucapkan sesama muslim kepada muslim yang telah meninggal dunia. Tidak perlu dibumbui kalimat-kalimat seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.